yang mana sudah kita bahas mengenai ide pokok. Sedikit kita refresh atau penyegaran tentang ide pokok. Ide pokok adalah sebuah gagasan, ya, gagasan utama penentu teks itu berdiri. Nah, di samping ide pokok ada juga yang dinamakan dengan kesimpulan. Nah, kita masuk sekarang kesimpulan. Buku kamu, buku Bu Pena A halaman 16, ya. Boleh kamu buka di sana, Bu Pena halaman 16. Kesimpulan pada sebuah teks, ya. Kemarin ketika Miss sudah belajar luring ke rumah kalian, Miss sudah menjelaskan teks itu berdiri pertamanya dari sebuah huruf, kemudian kata, kemudian kalimat, kemudian paragraf, jadilah sebuah teks. Keseluruhan dari komponen ini harus berkesinambungan, ya, harus mempunyai satu kesatuan yang utuh, yang mana tanpa adanya kesatuan yang utuh atau kesinambungan pada teks itu, maka kita tidak bisa menentukan ide pokoknya, kita tidak bisa menentukan kesimpulannya. Nah, maka terlebih dahulu kamu harus memahami apa itu ide pokok, apa itu kesimpulan. Nah, tidak jauh berbeda dengan ide pokok, kesimpulan adalah inti keseluruhan, ya, inti keseluruhan atau ikhtisar akhir dari sebuah teks, ya. Apa yang dapat diperoleh dari teks itu? Apa tujuan utama teks itu disampaikan? Apa tujuan utama teks itu ditulis, ya? Kalau tadi ide pokok adalah apa masalah yang ditulis pada teks itu, apa gagasan yang ditulis pada teks itu, kalau kesimpulan adalah apa yang boleh kita ambil dari teks itu, informasi apa yang bisa kita peroleh dari teks itu. Begitu, ya, itu kesimpulan. Nah, kesimpulan merupakan gambaran umum, ya, dari teks, ya, gambaran umum secara keseluruhan dari teks itu, gambaran umum dari keseluruhan teks itu. Ketika seseorang membuat kesimpulan, boleh saja kesimpulan itu langsung diambilnya kata-katanya dari teks itu, atau ada juga beberapa orang membuat kesimpulan itu menggunakan kata-kata sendiri, ya. Seperti misalnya kamu membaca sebuah teks, bagaimana jagung berkembang biak. Beberapa dari kamu bisa membuat kesimpulan teks itu langsung kata-kata yang diperoleh dari teks itu, kata-kata yang tertulis dalam teks itu. Atau ada juga beberapa yang membuat kesimpulan menggunakan kata-kata sendiri. Itu tidak terlalu menjadi masalah, ya. Itu tidak terlalu menjadi masalah karena kesimpulan itu pada akhirnya sama semua, ya. Kesimpulan itu sama. Tidak mungkin pada sebuah teks ada kesimpulan yang berbeda, berarti itu tidak kesimpulan. Nah, kesimpulan itu harus sama, harus memuat informasi yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca, ya. Nah, untuk menentukan sebuah kesimpulan pada teks sama dengan ide pokok, kesimpulan juga ada langkah-langkahnya. Yang pertama, sama dengan menentukan ide pokok, teks harus kamu baca secara keseluruhan. Baca dulu semua teksnya, nggak boleh dilompat-lompati dari paragraf pertama ke paragraf 5, dari paragraf 1 ke paragraf 3, tidak bisa. Harus kamu baca per kalimat-kalimat, harus kamu selesaikan secara keseluruhan. Baca sampai tuntas teks itu. Kemudian tuliskan informasi apa yang kamu dapat pada masing-masing paragraf. Informasi apa yang kamu temukan pada teks itu, informasi penting apa yang kamu dapat. Nah, setelah kamu tulis, setelah kamu baca, setelah kamu tulis informasi pentingnya, nah, gabungkanlah keseluruhan informasi penting itu, tentukanlah salah satu informasi penting apa yang kita peroleh. Nah, pernyataan akhir apa yang diinginkan dari teks itu, ya. Begitu dia menentukan kesimpulan. Kesimpulan ini adalah pernyataan akhir, inti keseluruhan, ikhtisar akhir dari sebuah teks. Berbeda tadi dengan ide pokok yang mana landasan berdirinya teks, ya. Kalau kesimpulan adalah tujuan dari penulisan teks, apa informasi yang kita bisa peroleh dari teks tersebut, ya. Jadi menurut Miss, dari penjelasan ini Miss harap kamu bisa mencerna dengan baik. Ini hanya sedikit, ya, karena pada nanti di akhir kita pembelajaran selanjutnya kita akan melakukan membaca sebuah teks, kita akan melakukan mencari ide pokok, kemudian kita akan membuat kesimpulan dari situ.
barulah kita bisa menuliskan sebuah teks ya. Kemudian kita bisa mereview atau menilai teks itu baik atau tidak, apa yang ingin disampaikan atau apa yang ingin dituliskan penulis kepada pembaca. Kita harus memahami apa itu ide pokok dan apa itu kesimpulan. Sebenarnya ini sangat mudah ya. Jadi kamu bisa mengambil kesimpulan daripada pembelajaran kita adalah ide pokok adalah gagasan utama, landasan berdirinya sebuah teks, pokok permasalahan sebuah teks. Kalau kesimpulan, ikhtisar akhir, inti akhir, pernyataan akhir, informasi akhir yang kita peroleh dari sebuah teks ya. Demikian untuk penjelasan mengenai kesimpulan pada sebuah teks. Tugas kamu adalah kamu lihat buku pena kamu halaman 17, ayo berlatih. Kamu baca teksnya secara keseluruhan, kemudian kerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Itu tugas kamu. Mohon ditonton videonya supaya bisa memahami dan bisa mengerjakan buku pena kamu